Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan budaya batiknya yang sudah mendunia. Salah satunya yaitu rumah produksi batik yang bernama Batik Nakula Sadewa. Bertempat di Desa Kalak Ijo, Kecamatan Triharjo, Sleman, Yogyakarta. Rumah produksi batik ini membuat banyak jenis batik seperti halnya batik cap dan yang bernilai paling tinggi yaitu batik tulis. Rumah produksi batik Nakula Sadewa telah berdiri sejak tahun 1997. Tempat ini memiliki keunggulan tersendiri dalam produksi batiknya daripada produksi batik yang lain. Selain harga batik yang relatif terjangkau karena sistem penjualannya berasal dari harga pabrik, rumah batik Nakula Sadewa juga memiliki berbagai macam prestasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan begitu, Nakula Sadewa tetap mempertahankan dan menjaga kualitas untuk memuaskan konsumen. Pemilik rumah batik Nakula Sadewa yaitu Raden Bambang Sumardiono. Dalam dunia batik, beliau dikenal sebagai salah satu dari dua master batik. Beliau juga yang mengenalkan batik Sleman ke dunia internasional, serta gencar dalam mempromosikan batik Sleman di pasar internasional, seperti di beberapa negara bekas Uni Soviet, Jepang, Amerika, dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Karena prospeknya yang bagus, katanya batik Sleman sudah menjadi salah satu primadona di pasar internasional. Awal berdirinya bahwa ibu saya itu seorang pembatik, ya. Dilahirkan di Nagan Tengah, terus akhirnya pindah ke sini, masih juga membatik. Waktu itu saya masih kecil sekali, dan kami pun merusakkan alat-alatnya pembatik ibu, yang saya nggak ngerti bahwa itu tuh istilahnya berguna masa depan saya. Ya, akhirnya saya lihat dengan alat-alat batik yang kami rusakkan itu, ibu betul-betul marah, dan saya mencoba dari kecil tuh memperhatikan. Singkat cerita, saya setelah SD kelas 4 itu saya diminta sama ibu bahwa kamu besar kalau bisa ke luar negeri. Wah, itu tantangan berat bagi saya, luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar terus hingga waktu saya SMA, ibu sudah meninggal, diteruskan bapak. Kami teringat pesan ibu bahwa saya harus keluar negeri. Saya melihat bahwa di Jalan Magelang itu ada seorang pakar batik, Ardianto. Saya belajar di sana. Kira-kira sambil bekerja ya, selama 4 tahun, hanya kami menemukan ide-ide baru. Saya gabungkan motif klasik dengan pewarnaannya yang kontemporer dari Ardianto, ya, sehingga saya mohon izin pada pemilik Ardianto itu untuk berusaha untuk membuat batik sendiri. Itu ceritanya kita berdiri. Nakula Sadewa itu diambilkan dengan adanya setelah kami berusaha membuat batik ini berdua sama istri. Akhirnya kami dikaruniai anak 2 kembar. Makanya dengan adanya anak kembar itu usaha kami beri nama Nakula Sadewa. Jadi mungkin pada saya dulu
perusahaan batiknya Werkudara terkenal pada waktu zamannya dulu ya sebagai pembatik keraton. Kami juga pengen supaya ada apa ya, ada aura yang sama gitu ya. Akhirnya kami membuat Nakula Sadewa itu sesuai dengan urutan nama yang dulu. Ada Werkudara, ada Nakula Sadewa. Batik Sleman sendiri merupakan batik modern. Motif batik Sleman pada saat ini bernama Parijoto Sleman. Parijoto digabungkan dalam beberapa motif, salah satunya adalah Parijoto Parang dan lain-lain. Ciri khas batik Sleman memiliki 8 motif, yaitu motif batik Sinom Parijoto, motif batik Salak Pondoh, motif batik Belut dan Salak, motif batik gajah kombinasi parang rusak baron, motif batik salak, motif batik salakan, motif batik Sinom Parijoto Salak, dan motif batik Salak Pondoh. Awal mula kita pameran di Senayan di Jakarta ya, habis itu pameran di Jakarta, terus kami diminta oleh Angkasa Pura itu untuk promosi pertama kali di Jeddah. Di Jeddah itu mengadakan pameran dan kami mempunyai visa, maksudnya punya paspor gitu. Akhirnya Pemda melirik kami untuk diajak pameran ke beberapa negara, bahkan di Rusia. Kami sendiri mewakili Sleman untuk workshop dan pameran di Rusia. Kami diberi kesempatan dari kepala museumnya Rusia di Latvia sana untuk menaruh lukisan batik saya, sehingga kami berusaha di luar negeri memberikan koleksi-koleksi di museum. Seperti di Jepang juga kita memberikan lukisan terbesar ya, besarnya 6 meter kali 3 meter. Di Rusia kami juga memberikan lukisan tadi, dan itu pun ada tanda terimanya dari Rusia. Seperti ini tanda terimanya ya. Ini lukisan saya di depannya ada tanda terimanya, sehingga ini cucu-cucu kita besok kalau ke Rusia melihat, oh kakeknya ada lukisannya di situ ya, itu ada kepuasan tersendiri. Jadi setelah kami berkeliling ya, mungkin kami pameran di Rusia, sehingga mungkin kedutaan yang lain melihat bahwa oh dengan batik kita bisa mempromosikan Indonesia, sehingga kami diundang dengan kedutaan yang lain seperti di Yaman, seperti di Brasil, seperti di Suriname. Kami diundang untuk mempromosikan, apalagi pas ada pergantian duta besar itu ya, kami diminta untuk tampil di situ sebagai fashion batik, workshop batik, terus pameran ya. Jadi tidak hanya sekedar kita jual beli batik, tapi kita mengedukasi kepada masyarakat internasional bahwa batik seperti ini loh, prosesnya seperti ini. Itu sangat membanggakan. Dan alhamdulillah perjuangan kita dari tahun 2001 sampai dengan 2009 membuahkan bahwa Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai negara batik. Kemudian disusul lagi tahun 2010 kami mendapatkan keberhasilan juara internasional mewakili Indonesia itu untuk lomba budaya di Brasil. Terus kemudian kami diminta untuk Kementerian Pendidikan membuat kurikulum batik internasional. Kami sebagai narasumbernya, dan kita susun dengan instansi pendidikan ya, dari IKJ, dari ITB ya, kita bersama-sama menyusun kurikulum batik. Berikut lagi ya, kami juga diberikan sama Kementerian Pendidikan sebagai master penguji batik ya. Itu alhamdulillah sampai saat ini kami masih pertahankan untuk masalah batik ya. Jadi singkat cerita, untuk secara internasional
kita sudah mengupayakan dari beberapa negara itu untuk mengedukasi proses batik seperti ini, sehingga tambah kalau orang itu kenal mesti akan sayang, tapi kalau orang nggak kenal tidak akan sayang. Jadi kalau lihat itu, oh ini batik bagus, berapa harganya? 20 juta. Nggak tahu dia prosesnya kayak apa. Setelah dia tahu proses, dia akan menghargai lebih dari 20 juta. Motif batik khas Sleman berupa elemen tangkai, daun, bunga parijoto, daun salak, dan bunga salak. Di tempat ini masih banyak motif batik yang dibuat dengan cara ditulis tangan menggunakan canting dan kompor kecil, agar tetap menjaga kualitas dari batik tersebut. Memang UNESCO itu memberikan kriteria pada kita, batik yang diakui itu yang menggunakan lilin panas, sehingga dalam menggunakan lilin panas itu hanya batik canting cap sama batik canting tulis, ada 2 kriteria. Perbedaannya, kalau canting tulis itu pertama kain didesain dulu, baru nanti kita canting. Proses berikutnya sama dengan batik cap. Kalau batik cap, kain kita cap dengan canting cap tanpa desain, sehingga produknya akan lebih cepat dan orang akan lebih banyak memakai. Tapi kalau batik tulis ya sesuai keinginan desain aja. Saya ingin gambarnya gambar kuku misalnya. Ya, kalau cap belum tentu kita harus bikin capnya dulu. Kalau itu desain langsung kita gambar kuku. Ya kita gambar apa. Jadi di batik tulis itu leluasa desain sangat banyak sekali. Dengan adanya perbedaan, ini saya belum pernah lihat batik seperti ini ya. Berarti itu desain khusus, makanya harganya juga spektakuler. Untuk batik tulis itu yang sangat dibutuhkan itu adalah yang pertama jelas meja gambar ya. Meja gambar sama pensil. Yang kedua canting tulis ya. Canting itu ada 3 macam. Canting yang inti ada 3 macam ya. Satu canting cecek itu untuk titik ya. Canting kelowong itu untuk menggaris. Canting tembok untuk mengeblok ya. Ada 3 macam. Itu alat-alatnya. Tahapan batik tulis ya. Kalau tahapannya pertama memang kain itu dari pabrik kita potong ya. Tidak langsung kita warna enggak. Tapi kita harus murdan dulu. Setelah kita godok, kita bersih, kita cuci bersih, baru kita setrika, kita desain gambar. Kita udah desain gambar, kita kasihkan di meja gambar, baru kainnya ditaruh di atas, kita desain. Namanya japlak ya, jiplak itu. Kita menjiplak gambar tadi. Setelah kita jiplak, baru kita canting awal. Canting awal tuh canting kelowong sama isennya dalamnya. Habis itu prosesnya bisa panjang. Ya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah juga ya. Berulang kali pemerintah memberikan kesempatan kepada budaya batik itu sangat luar biasa. Indonesia adalah negara batik ya. Makanya sekali lagi kita kembali ke daerah Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Itu tidak mudah mendapatkan kota batik dunia. Bukan berarti Pemda Jogja dekat dengan UNESCO sehingga itu dikasih Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Tidak, itu butuh 9 kriteria. Sehingga dengan kami mohonkan generasi penerus itu untuk bukan istilahnya memviralkan tidak ya, tapi bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat. Batik itu tidak mahal, batik itu ada yang paling murah di bawah printing pun ada. Tergantung bahannya yang bagaimana, prosesnya yang bagaimana. Nah, dengan ada tingkatan itu, saya yakin batik ada di masyarakat nantinya. Dan saya yakin bahwa batik tetap membudaya sampai kapanpun.